kecuali orang-orang yang atas aku tak sanggup, kata Iblis. Karena itu aku yang menjawabkan Allah, sampai kapanpun Iblis tidak ridho, tidak rela kita beribadah. Dia tetap berusaha untuk membuat kita supaya ibadah yang kita lakukan itu tak ada nilainya di hadapan Allah. Apa contoh? Kalau ada merasa kita minta dipuji, sama seperti ikut STM di pengajian, tujuannya apa? Bukan untuk baca Yasin malam Jumat yang betul-betul silaturahmi terkadang dia berhasil, supaya dapat nanti ketika meninggal dunia ada bantuan dari STM kain kapal atau ada pinjaman tenda ketika meninggal. Baik. Karena STM nanti STM kami lagi, kalau anak bulan tak membayar iuran bulanan dan dapat bantuan. Bantuan dari STM itu tak lepas dari kain kapal. Tujuan lain. Akhirnya masuk STM untuk mendapatkan kain batik yang benar. Jadi kalau ikhlas, amal ibadah yang kita lakukan dari ikhlas itu tak disolong, akan langgeng kita lakukan itu. Tapi kalau tidak ikhlas, saya nasihat orang tua saya dan saya anak guru saya. Sekarang kondisinya fisik ibu sudah mulai hampir 90 tahun. Sering dinasihatkannya kepada kami ketika masih muda-mudanya, kalau mudanya masih sehatnya, luruskan niat, jangan salah niat, itu maksudnya. Luruskan niatmu, jangan salah niat. Artinya kelas luruskan niat. Kenapa kalau sudah itu kita katakan tadi, iblis tidak akan sanggup menggoda kalau kita ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, karena saya katakan tadi, iblis tidak ridho, dia tidak rela ibadah yang kita lakukan itu diterima. Contoh, ada seseorang yang kita bantu jiran tetangga kita. Masa dulu, kalau tak lulus uang sekolah tak bisa ikut ujian, tak lulus uang buku tak bisa ikut ujian. Kalau sekarang alhamdulillah pemerintah gratis, maka aku berpikir saking gratisnya sekarang anak-anakku tak ada tanggung jawab. Buku dikasih, alhamdulillah. MBG sekarang dikasih, MBG kuota MBG kan, makanan bergizi gratis. Tapi aku alhamdulillah aku bawa dari rumah MBK. MBK atau MBK sampai kata aku MBK laki lalu makan MBG, maka banyak lebih. Aku makan dulu, aku MBK sekali lagi. Karena jangan dulu tak ada di situ. Jangan dulu. Aku bawa makan. Belum suci aku tidak aku kalau baca dosa. Apa MBK? Makanan buatan kasih. Bawa dari rumah. Silakan lain jangan mau kalau lebih boleh dimakan dulu katanya boleh. Katanya merangkak. Tanya dulu, agak bingung dia, udah bingung juga takut tinggal. Apa? Nah, ketika itu adalah jiran tetangganya membantunya untuk membayar sekolah pinjam baru rumah sampai jam 6 masuk. Setelah dikasih dari uang sekolah, akhirnya sekolah berhasil dan ikut luluslah dia. Lama tahun, ternyata memang karena kehidupan kita, perjalanan hidup ini bermacam-macam. Sukseslah anak tersebut. Setelah sukses anak tersebut, agak lupa dia sama jiran tetangganya. Setelah lupa jiran tetangganya, apa yang terjadi? Tengoklah dia. Kalau aku bantu dulu bayar uang sekolahnya itu, enggak jadi orang. Masuk iblis. Udah berapa tahun itu? Puluhan tahun. Terus berusaha. Karena iblis maka kalau ada cara iblis memarahi orang untuk berarti untuk mengajak orang berbuat baik. Dia tidak pernah berputus asa untuk menggoda orang supaya ikut melaksanakan perbuatan maksiat. Jadi budaya jemaah rahmati Allah, yang pertama adalah ikhlas dalam
ketika itu ada orang yang hijrah bersama Rasul, tujuan hijrahnya ada untuk dunia, ada untuk perempuan. Kalau dunia itulah yang kau dapatkan, kalau perempuan itu yang kau peroleh. Maka ya bunda yang berjamaah oleh Allah, sama-sama kita untuk meluruskan niat kita semata-mata karena Allah. Kalau itu yang kita lakukan, berat pekerjaan itu. Banyak berat amal ibadah yang kita lakukan, insya Allah bisa kita kerjakan. Yang kedua adalah wasali birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Semua kita punya orang tua, tapi mungkin kita tidak semua jadi orang tua. Artinya Allah belum memberikan karunia kepada kita anak, atau kita tidak memperoleh anak. Terlepas dari itu, tapi kita semua punya orang tua. Maka tak usah berjalan jauh kita mencari kerabat hidup. Kerabat hidup itu adalah orang tua kita. Apa enggak sedih kita bapak ibu? Yang kemarin viral itu Pak, saudaranya, anak-anaknya, teman-temannya memasukkannya kepada sebuah perjanjian, tidak ada penyesalan apapun yang terjadi terhadap orang tua. Hari ini Bapak Ibu, tantangan kita, mohon maaf kalau salah hukum ini, banyak orang tua yang takut sama anak. Aku ini guru, sini banyak saya jadi guru. Tantangan kita, kalau betul apa yang dikatakan Rasul, apabila orang melaksanakan 15 kemaksiatan dan Allah berkata bencana, salah satu di antaranya adalah anak-anak banyak yang durhaka kepada orang tuanya, wajaba Allahu wa Rasuluhu, durhaka kepada orang tuanya, jauh dari bapaknya, dekat dengan teman-temannya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, anak cucu kita hari ini payah tidur malam, payah bangun pagi. Payah tidur malam, payah bangun pagi. Saya menghadapi anak-anak di sekolah, kadang takut orang tua. Emang apa? Dia pun kesakuannya Pak. Kebetulan saya bagi siswa di sekolah, yang sering saya hadapi seperti itu. Beda dengan kita dulu. Aku terutama kalau di beda layak begini aja, ada tahu nggak bergerak awak dari kamu itu siap-siap pulang tahu nanti kalau mau kena tiba salah. Betul. Kalau sekarang lari-lari di tempat, tak tahu apa yang terjadi kalau salah pun itu pemikiran seperti itu. Dan kalau kita mau, bukan tak berat perjuangan kita semua orang tua. Sekarang kita baru tahu bagaimana hebat saya, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, luar biasa orang tua saya. Dalam kehidupan yang sederhana, 8 kali adik-beradik, 10 dua meninggal. Orang dulu bukan banyak-banyak anak, 10 dua meninggal, 8 dipelihara. Ya Allah, satu hari bulan yang beras sekali masak 20 tewas. Lauknya tak kalah banyak. Direbus pakai bumbu, goreng ikan nasi, enggak. Itu pun kalau ikan potong dua lagi. Dipotong dulu. Makan ayam, jangan makan ayam. Dulu jangan makan ayam. Cuma aku ingat yang kenyang aku makan ayam kapan? Kapan dulu kenyang makan ayam kami di kampung? Ketika ayam kena penyakit. Kalau ayam kena penyakit dulu, puas kita makan ayam. Datang dari kampung pelihara ayam, puas. Dulu sampai nggak bisa berjalan ayam itu kita potong, nggak ada kena peluru, nggak ada penyakit. Tapi hari ini begitu kena penyakit ayam, nggak usah makan, bakar, tanam. Awak dulu awak
Dan cara mendidik orang tua pun berbeda. Orang tua kita dulu dengan sekarang, kalau saya bilang maaf, tantangan kami guru dengan peraturan ini. Kalau saya dulu dimarahi guru, saya pergi sesuatu ini, nggak pernah ada melapor itu, nggak pernah kita melapor. Di masa itu, kalau melapor masih kita tahu, kita apa? Mau aku tambah. Makanya yang viral-viral itu kan terserah. Makanya kadang kepada apa namanya TikTok dicuekin, mau siswanya merokok lah. Ini tantangan kita, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua tak ada batasnya. Coba ingat di waktu